Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Firja Suryani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 6, nomor urut 2. Adapun judul materi saya itu pengembangan organisasi pendidikan. Latar belakang pengembangan organisasi pendidikan itu keberadaan suatu organisasi di era globalisasi sekarang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kompleksitas tantangan itu ditandai dengan menguatnya prinsip persaingan dengan pendekatan kualitas dan kualifikasi akademik yang tinggi. Penetapan standar mutu atas barang dan jasa serta kualitas dan profesionalisme setiap individu semakin memperkuat integritas seseorang yang dibutuhkan. Konsep persaingan yang tidak mengenal unsur-unsur kemanusiaan pada organisasi periode kini mulai merambah di dunia pendidikan, sehingga banyak sekolah-sekolah didirikan untuk mematok standar dan kualitas lulusan. Adapun pembahasannya itu yang pertama, kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam upaya membangun sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Dan yang kedua yaitu pengembangan organisasi. Kata organisasi jika ditinjau dari aspek maknanya berarti kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian orang dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu atau kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga yaitu pengembangan sekolah. Sekolah adalah organisasi pendidikan yang berada pada garis terdepan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di masyarakat. Sebagai sebuah organisasi, sekolah tidak saja bersifat struktural, tetapi keutamaannya adalah pada aspek fungsional. Prinsip pengembangan sekolah secara profesional yaitu memahami sekolah sebagai tujuan, menciptakan kesamaan belajar, mengembangkan karir dan terus belajar, meneliti misi program pengembangannya. Dan yang keempat, yaitu budaya organisasi di lembaga pendidikan. Kondisi eksternal organisasi yang sangat cepat berubah merupakan sebuah tantangan dari organisasi untuk dapat hidup terus. Sebagai makhluk hidup, organisasi juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya jika menginginkan untuk hidup dalam usia yang panjang. Ketidakmampuan organisasi menyesuaikan diri di lingkungannya akan dapat menyebabkan organisasi tersebut mengalami masalah serius bahkan sampai berakhir atau mengalami kerugian. Dan yang kelima yaitu bentuk pencapaian dalam budaya organisasi pembelajaran. Yang pertama itu keahlian pribadi atau profesional misteri. Yang kedua itu model mental. Dan yang ketiga itu visi bersama, dan keempat itu pembelajaran tim, dan yang kelima pemikiran sistem. Baik, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.